Halo saudara, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Diterjang longsor 2 rumah di Probolinggo rusak parah dan seorang warga lansia terluka. 3 penjamret yang merampas kalung nenek hingga jatuh tersungkur diringkus tim Jatandras Polda Jatim. Warga serbu pasar beras murah di Blitar dan Ngawi nyaris ricuh. Saudara, warga Ngawi terluka akibat tertimpa atap rumah yang diterjang hujan deras. Warga bergotong royong menyingkirkan material kayu dan tembok. Usai diterjang hujan deras dan angin kencang, atap rumah kontrakan Heru Suseno di Kelurahan Margomulyo, Ngawi roboh. Penghuni rumah terluka karena tertimbun material genting, sementara perabot rumah tangga dan barang elektronika rusak. Korban terluka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Widodo untuk mendapatkan perawatan. Heru Suseno saat itu ia tengah tidur di kamar sendiri. Tiba-tiba atap rumahnya ambruk bersamaan dengan hujan deras dan angin kencang. Saya spontan duduk kan, nah duduk itu saya mau melindungi ini kepala maksudnya, tapi sudah nggak sempat. Tahu-tahu apalagi waduh semua ini sudah nggak bisa bergerak aku. Tahu-tahunya aku bisa terus dengan upaya nggak tahu waktu itu ya, terus aku bisa bergerak turun aku manggil istriku. Nah, ternyata ada jawaban dari istriku, alhamdulillah saya bilang gitu. Saya keluar terus suami saya dibawa ke rumah sakit. Oh, posisinya Bapak gimana Bu waktu tertimpa itu? Tengkurap kan nyatat lagu-lagu. Oh, di kursi depan itu? Kasur. Di kasur? Ya. Tahu-tahu langsung roboh gitu? Ya. Warga bergotong royong menyingkirkan puing-puing rumah yang roboh karena rumah tidak bisa ditempati, sementara keluarga Heru Suseno kini mengungsi ke rumah saudaranya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, 2 rumah rusak parah dan seorang warga lansia penghuni rumah terluka akibat longsor di Probolinggo. Sejumlah bantuan telah diberikan kepada warga terdampak longsor. Petugas gabungan dari BPBD, anggota TNI dan Polri dibantu warga desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, mengevakuasi material longsoran yang menimpa rumah Darmi dan Marsia warga setempat pada Minggu sore. Longsor yang terjadi Sabtu malam merusak 2 rumah. Bahkan pemilik rumah bernama Marsia usia 65 tahun mengalami luka di kaki karena tertimpa longsoran. Menurut korban, saat itu dirinya sedang membersihkan kamar, namun tiba-tiba longsor datang menjebol tembok kamarnya. Meski sempat lari, namun kakinya terhantam material longsoran hingga terjatuh. Oh, yang Risa Beling itu belum kena. terus Sudah Risa saya keluar itu langsung langsung longsoran. Terus ibu kakinya kena apa, material apa, tembok, kejatuhan tembok atau gimana Bu? Bukan gajan sama arpes. Lokasi kejadian yang berada di lereng Gunung Bromo dan hujan yang masih mengguyur menjadi kendala dalam proses evakuasi. Aris Setiawan, staf BPBD menuturkan longsor terjadi akibat hujan deras selama beberapa jam, sehingga kondisi tanah kurang stabil tak mampu menahan air. Dan terjadilah longsor yang menimpa 2 bangunan rumah milik warga, 1 ruang tempat tidur dan 1 dapur. Mungkin hingga saat ini bantuan diberikan dari pemerintah apa aja? Untuk membantu meringankan beban warga yang tertimpa longsor, dari pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan beberapa bantuan, diantaranya matras, kemudian juga terpal untuk menutup bangunan yang rusak. Sejumlah bantuan telah diberikan kepada warga terdampak longsor, diantaranya makanan dan terpal penutup atap. Petugas juga membuat penahan di bagian dinding tebing yang longsor.
BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada karena hujan deras masih mungkin terjadi hingga beberapa hari mendatang. Dan Argafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, kasus pembongkaran makam nenek di Jember akhirnya sampai ke pihak berwajib. Senin siang, saudara, keluarga almarhumah melapor ke polisi dan menuntut penegasan batas area pemakaman dengan tanah yang diklaim milik mantan kepala desa tempat jenazah semula dikuburkan. Keluarga almarhum Sumila mendatangi Mapolsek Bangsal Sari, Jember, melaporkan kasus pembongkaran makam nenek berusia 70 tahun lantaran area pemakaman keluarga tempat jenazah dikuburkan tiba-tiba diklaim milik orang lain. Keluarga menggali ulang dan memindahkan jenazah untuk dikubur ke tempat lain. Namun keluarga almarhum tak terima dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Pihak yang mengaku telah membeli area tempat pemakaman itu adalah Sainul Arifin, seorang mantan kepala desa di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Keluarga menuntut penegasan kembali batas-batas tanah sebab mereka menduga ada ketidaksesuaian batas tanah antara lahan yang diklaim milik dengan area yang sudah puluhan tahun dijadikan pemakaman keluarga. Sehingga ke depan tidak kembali terjadi hal yang serupa. Untuk menindaklanjuti laporan ini, polisi melibatkan Badan Pertanahan. Bahwa yang dijual ini hanya sebatas tanah pekarangan miliknya yang berbatasan dengan tanah pemakaman, sedangkan tanah pemakaman itu tidak dijual ya karena akan digunakan sebagai pemakaman keluarga. Nah, di sini dari saudara Senul mengeklaim menyatakan bahwa yang dijual ini termasuk tanah pekarangan dari Ibu Siha berikut tanah pemakaman tersebut, sehingga sepertinya ada salah persepsi atau salah komunikasi. Ini yang akan kita luruskan. 24 Februari 2024, warga desa Tugusari membongkar makam Sumila dan memindahkannya ke pemakaman lain. Padahal jenazah sang nenek ini baru saja dikubur di lahan yang diklaim sebagai lokasi pemakaman keluarga. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. 3 penjamret yang merampas kalung nenek hingga jatuh tersungkur diringkus tim Jatandras Polda Jatim. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.